pasal yang pertama ayat yang kedua, orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara sekalian, ayat 5, saya lompat-lompat sedikit saudara sekalian ya. Meskipun ia mengasihi Hana, walaupun Eli mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya atau Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7 penting. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita lompat ayat yang ke-10. Dan dengan sedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang percaya sama-sama katakan, saudara sekalian, doa Hana adalah doa yang indah saudara sekalian. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak dibahas oleh hamba Tuhan tentang doa Hana adalah doa yang indah. Tetapi ketika saya beberapa waktu ini mempelajari karena dapat tema tentang doa saudara sekalian. Saya membaca doa Hana berulang kali. Menurut saya doa Hana adalah doa yang indah. Bukan karena jawaban doa. Bukan karena mujizat yang Hana terima. Tetapi saya melihat keindahan doa Hana itu adalah dari isi doanya. Yang pertama saudara sekalian, doa Hana adalah doa yang tidak egois. Doa yang tidak untuk kepentingan diri sendiri. Hana berdoa, Tuhan, aku bernasar, dia berjanji. Aku akan memberikan anak jika engkau memberikan aku anak, aku akan memberikannya kepadamu seumur hidupnya. Saudara sekalian, ini bukan inti dari khotbah saya, ini hanya sisipan kecil dari khotbah saya. Bahwa seringkali kita berdoa, ada banyak kali kita berdoa, tetapi doa kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang selalu atau pernah berdoa untuk kepentingan diri sendiri ngomong pelan-pelan aja, gitu. Ya kan? Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati ekonomi saya, berkati pekerjaan suami saya, supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tuhan berkati saya dengan kesehatan. Kalau saya sehat Tuhan, saya bisa melihat anak saya menikah nanti. Semua itu kembali untuk diri kita. Kemudian saudara berpikir begini, Bu Meta kalau gitu kita harus berdoa bagaimana dong? Apakah kalau saya berdoa Tuhan berkati saya, nanti semua harta saya persembahkan untuk gereja. Bukan seperti itu juga saudara sekalian. Tetapi kita harus memikirkan seperti ini. Apakah doa kita itu tujuan akhirnya itu saudara sekalian. Permintaan kita. Doa-doa kita itu tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Tuhan kalau saya diberkati, maka berkat yang Tuhan berikan saya akan pakai untuk memuliakan engkau. Entah dengan apa caranya. Kalau saya punya anak Tuhan, nanti anak ini Tuhan akan saya bawa untuk menjadi anak yang takut akan engkau dan melayani engkau. Ada banyak kali saudara sekalian doa kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk memuaskan kita saudara. Dan saudara doa-doa seperti itu tidak akan pernah didengar oleh Allah. Kita perlu mengkoreksi doa kita. Yang kedua saudara sekalian, doa Hana adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Mari sama-sama katakan selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan, ada banyak kali doa kita tidak didengar oleh Allah karena doa kita tidak selaras dengan kehendak Allah. Saya minta maaf, saya ngomongnya agak kecepatan ya saudara, tapi izinkan saya agak cepat karena ada beberapa bagian yang penting yang harus saya sampaikan. Saudara, masih bisa nangkap ya saudara sekalian ya? Karena saya pernah khotbah di satu tempat itu tiba-tiba ada yang interupsi. Bu minta tolong pelan-pelan, saya Manado campur Maluku saudara sekalian. Jadi bayangkan itu perpaduan yang sangat gak karu-karuan saudara sekalian ya. Saudara, doa Hana adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Kenapa selaras saudara sekalian? Tahukah saudara bahwa saudara sekalian Hana menunggu bertahun-tahun untuk menerima jawaban. Tetapi Tuhan juga membiarkan Hana menunggu bertahun-tahun untuk kemudian saudara satu jawaban Allah bagi kebutuhan Israel itu digenapi lewat anaknya Hana yaitu Samuel. Ketika orang Israel tidak punya hakim, orang Israel saudara sekalian kehilangan kepemimpinan dan kemudian saudara sekalian lewat Samuel lah yang dilahirkan oleh Hana saudara sekalian dan itu harus melalui proses yang panjang. Tetapi saudara sekalian Hana setia dengan doanya, menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Allah
Dan saudara sekalian, Samuel menjadi jawaban doa bukan cuma bagi Hana, tetapi itu adalah kehendak Allah bagi umat Israel. Saya tidak akan khotbahkan itu. Tetapi saudara sekalian, siapa sih yang menyangka bahwa di balik doa yang indah, saudara sekalian. Di balik doa yang indah yang berakhir dengan mujizat, di balik doa yang indah dan berakhir dengan sesuatu yang luar biasa, ada tantangan yang berat untuk seorang yang setia berdoa. Saudara, di balik doa Hana yang Tuhan berkati, atau saudara akan langsung ingat bahwa kemudian Hana menerima mujizat daripada Tuhan, saudara sekalian. Tetapi di balik cerita itu, saudara sekalian, ada tantangan bagi seorang pendoa. Mari sama-sama katakan tantangan bagi yang berdoa. Ada tantangan gak sih saudara? Benar gak sih? Paling tidak hari ini saudara sekalian ada banyaklah tantangan yang kita hadapi saudara. Yang pertama saudara sekalian, doa dinaikkan di saat situasi tidak mendukung kerohaniannya. Saudara, doa dinaikkan di saat situasi di sekitar Hana tidak mendukung kerohaniannya. Saudara, saya tidak akan bacakan, tapi saudara bisa baca di rumah. Saudara bisa baca Hakim-Hakim pasal 17. Saudara bisa baca Hakim-Hakim pasal 21. Pasal 17 ayat 6, 21 ayat 25 saudara sekalian. Dikatakan saudara sekalian itu ayat mirip. Orang Israel berhidup semau gue saudara sekalian. Orang Israel jahat. Orang Israel tidak takut akan Allah. Orang Israel berbuat dosa hidup semaunya tanpa ada hakim. Saudara sekalian, apalagi kondisi yang dihadapi oleh anak. Pemimpin rohani yang tidak menjadi teladan. Saudara, ini menurut saya adalah kondisi rohani kondisi yang menyulitkan kita untuk kita bisa setia. Di saat kita melihat pemimpin rohani itu tidak benar. Sekali lagi saudara sekalian, saya sebagai pemimpin rohani di gereja saya gitu kan saudara sekalian. Saya menyadari bahwa tidak ada pemimpin rohani yang sempurna. Yang setuju katakan iya. Tidak ada pemimpin rohani yang sempurna. Kami, Pak Lukas, saudara sekalian semua, saudara sekalian, kami adalah sama dengan jemaat, manusia rentan, manusia lemah, manusia terbatas yang setiap hari membutuhkan anugerah Allah. Tetapi saudara sekalian perhatikan situasi yang dihadapi oleh Hana. Yang pertama saudara sekalian, anak-anak Imam Eli. Jadi Hana itu ada di bawah saudara sekalian kepemimpinan rohani Imam Eli. Dan Imam Eli punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Saudara baca 1 Samuel pasal 2 ayat 17. Mereka mengambil daging lemak lebih tepatnya. Korban yang harus dipersembahkan kepada Allah. Maaf, ayat 22 tuliskan. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu saudara sekalian. Mereka mereka tidur dengan perempuan-perempuan pelayan saudara sekalian di tempat ibadah. Dan itu adalah satu kehancuran yang sedang menggambarkan kehancuran bangsa Israel juga. Dan saudara bayangkan, Hana ada di bawah kepemimpinan seperti itu. Dan itu isu yang sudah orang Israel tahu saudara sekalian. Bahwa Hofni dan Pinehas itu berbuat yang jahat di mata Allah. Dan saudara sekalian bayangkan, di kondisi seperti itu, Alkitab tuliskan dari tahun ke tahun, Hana tetap setia, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja. Kalau saudara baca pasal 2 29 ketika Imam Eli ditegur oleh Allah. Karena saudara sekalian menggembungkan diri. Sehingga saudara kalau baca, kalau saudara buka Google gitu cari foto Imam Eli gitu. Saudara akan dapati banyak fotonya itu saudara sekalian lagi telentang gini yang perutnya. Padahal ya belum ada foto juga saudara sekalian. Sehingga pemimpin-pemimpin rohani memang seharusnya memikirkan untuk diet sih saudara sekalian ya. Jadi saudara memikirkan untuk diet saudara ya. Jadi iya ya kayak Pak Lukas gini kan asik gitu saudara ya, makan banyak gak kelihatan saudara sekalian. Bukan karena diet sih, kalau saya tahu bukan karena diet saudara, enggak. Saudara ya, minggu lalu suami saya khotbah, ditemani makan siangnya ditemani Pastor Caleb saudara sekalian. Dan perbincangan itu saudara sekalian hanya tentang hidup sehat. Hidup sehat. Dan saudara sekalian itu, waduh ya harus diet dan sebagainya, cara diet yang benar. Dan suami saya di hari 4 hari sebelumnya, 4 hari sesudahnya, itu berhasil saudara sekalian. Tapi hari yang kelima gagal total karena ada acara dan kemudian terima WhatsApp dari Pastor Caleb saudara sekalian. Nanyakan bagaimana gitu kan. Dia langsung bagaimana dijawabnya kan, gak boleh bohong gitu kan saudara sekalian. Saudara, dan itu saudara sekalian ya untuk kesehatan karena tubuh kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi Imam Eli saudara sekalian
Dia ngambil bagian yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dimakan sendiri dan menggemukkan diri sendiri. Allah menegur Imam Eli. Kamu lebih dengar menghormati anak-anakmu dibandingkan menghormati Tuhan. Saudara bayangkan di tengah-tengah kepemimpinan rohani yang hancur seperti itu. Dan seharusnya saudara ketika saudara jadi jemaat dengan pemimpin seperti ini saudara sekalian. Saudara akan sulit untuk bisa setia kepada Tuhan. Saudara akan sulit untuk tekun berdoa kepada Tuhan. Tetapi berbalik dengan Hana, di tengah-tengah kondisi yang berat, tengah-tengah kondisi yang saudara kepemimpinan rohani yang tidak memberikan teladan yang baik saudara sekalian. Hana tetap mengambil keputusan, tetap mengambil sikap dan tindakan. Saya mau tetap berdoa dan setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, apalagi saudara sekalian tantangan bagi seorang yang berdoa. Doa yang tampak seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan. Hana berdoa kan? Tuhan mendengar doa Hana, dengar aja. Tapi Hana tidak. Doa Hana tidak dijawab oleh Tuhan. Alkitab tuliskan dari tahun ke tahun saudara sekalian. Tuhan belum juga membuka kandungannya. Dari tahun ke tahun Penina terus menyakiti dia. Penderitaannya terus dijalani. Dan saudara sekalian tantangan terbesar bagi seorang yang berdoa kepada Allah adalah ketika saya dan saudara masuk di dalam fase di mana saudara merasa sia-sia doa saya gitu. Saya berdoa dan tidak didengarkan. Allah tidak mendengar doa saya. Sekali lagi ada rentang waktu yang cukup lama. Karena Alkitab tuliskan dari tahun ke tahun saudara sekalian. Saya dulu berpikir saudara sekalian. Dan saya tahu, saya berpikir dan saya pastikan sampai hari ini. Tuhan tuh memberi anak itu seperti orang membalikan tangan gini saudara sekalian. Karena di 10 tahun awal pernikahan. Saya ada di titik-titik seperti itu sih. Yang kemudian mempertanyakan Tuhan. Harusnya kan kalau Tuhan mengasih anak tuh seperti balikan tangan begini. Segampang itu loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya gitu. Ada di pertanyaan yang sampai hari ini. Belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa tidak punya anak? Orang bilang enak ya jadi Pak Lukas sama Bu Meta bisa pelayanan efektif. Saudara ngawur ada pendeta punya anak banyak bisa pelayanan efektif kok. Bu Meta sama Pak Lukas enak ya kalau kemana-mana gak mikirin anak gitu kan. Kalau kemana-mana bisa berdua aja, pesawatnya lebih murah apa semua. Saudara mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau saudara punya anak 10, Tuhan mau berkati pergi ke luar negeri, Tuhan pasti berkati. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Saya tahu itu cinta mereka kepada saya. Tetapi saya ada di titik saudara sekalian di mana saya bertanya Tuhan. Kalau punya anak tuh seperti membalikan tangan. Kenapa saya tidak punya anak Tuhan? Kemarin saudara sekalian ada doa kan dan dia cerita Pak Amos kan. Saya hadir loh kemarin. Hadir saya kemarin, hadir sampai sore saya. Ya, ketemu kok sama Bu Lili sama Nana ketemu gitu kan. Saudara sekalian, kemudian saudara sekalian, waktu ngomong tentang tidak punya anak saudara. Itu ada yang, saya tanpa menyebut nama ya, ada yang ngelirik saya. Maksudnya didoakan sana loh, apa supaya punya anak. Saya ngomong gini, bukan saya, sudah 50 tahun lebih. Bukan saya, jadi bukan saya. Kasih kesempatan orang lain yang masih muda. Tapi saya ada di titik-titik yang bertanya, Tuhan, kalau punya anak tuh seperti membalikan tangan, kenapa Tuhan tidak memberi saya anak? Rentang waktu yang cukup lama saudara sekalian. Dan ini adalah saudara sekalian salah satu tantangan bagi pendoa. Di mana kita merasa doa kita tidak didengar oleh Allah. Kondisi tidak semakin baik, waktu semakin berjalan semakin lama. Dan situasi semakin memburuk saudara sekalian. Tetapi Hana memilih, saya mau tetap ke rumah Tuhan. Saya mau tetap ke Silo untuk beribadah. Saya mau tetap berdoa kepada Tuhan. Bagian yang terakhir saudara sekalian. Tetapi saudara ada kuasa dalam doa yang kita naikkan kepada Allah yang besar. Mari sama-sama katakan ada kuasa dalam doa kepada Allah. 1, 2, 3 ada kuasa. Saudara sekalian, bukan doanya. Karena kalau kita bicara berdoa, ada di luar sana orang berdoa dan lebih kusuk berdoa dibandingkan kita. Tetapi saudara puji Tuhan hari ini kita berdoa kepada Allah yang benar. Yang setuju katakan amin. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mendengar doa-doa kita. Saudara apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam doa Hana? Saya akan sampaikan 3 bagian penting. Di akhir khotbah saya saudara sekalian. Yang pertama, doa mengerjakan kekuatan yang besar. Sama-sama katakan doa mengerjakan kekuatan yang besar. Doa
Ingat saudara sekalian, Hana itu dari tahun ke tahun masalahnya didoakan, belum dijawab oleh Tuhan. Tapi dari tahun ke tahun dia pergi tetap ke Silo dan berdoa. Tetap setia berdoa. Tetap kuat berdoa saudara sekalian. Pernah gak sih kita merasa heran? Saya kok bisa melewati kondisi yang berat? Pernah gak sih saudara? Tiba-tiba saudara terlewati satu fase berat di hidup. Kemudian saudara terlewati. Kemudian saudara lihat ke belakang dan saudara gini. Kok bisa ya saya bisa melewati? Pernah gak sih saudara? Waktu saudara ada di fase itu saudara bilang, saya hancur ini. Saya gak kuat Tuhan. Saya gak kuat, saya udah hancur nih, saya udah hancur nih. Tapi kemudian saudara sekalian, saudara bisa lewati. Dan ketika melewatinya lagi dan saudara arahkan pandangan ke belakang. Dan saudara gini, kok bisa ya saya lewati? Rasanya ajaib gitu saudara sekalian. Karena ketika saudara di fase itu saudara rasa saudara sudah hancur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hana dari tahun ke tahun masalahnya yang didoakan belum dijawab oleh Tuhan. Saya tidak tahu saudara, saya perhatikan saudara, saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi saya pastikan di tengah-tengah kita ada jemaat-jemaat di sini saudara sekalian. Yang berdoa, yang bertahun-tahun tapi belum dijawab oleh Tuhan. Yang ada ngomong sendiri. Gitu. Di gereja saya jadi bugem di sana saudara ya, 25 tahun. Jadi sebentar lagi saya usia pernikahan 25 tahun saudara sekalian. Jadi berarti saya jadi bugem ya bukan dugem saudara ya. Jadi bugem di sana itu 25 tahun saudara sekalian. Jadi saudara, saya tahu ketika saya masuk, saya berbicara dengan banyak jemaat. Dan kemudian saya tahu ada banyak orang yang berdoa. Ada banyak yang sedang mendoakan anaknya supaya percaya Kristus. Sampai hari ini saudara sekalian, belum. Ada yang berdoa untuk sesuatu hal. Ada yang bertahun-tahun berdoa. Dan kadang saya lihat ibu yang berdoa itu untuk anaknya yang puluhan tahun. Saya lihat tetap duduk di sana. Dan tetap setia kepada Tuhan. Saya lihat ada ibu yang begitu banyak masalah. Tetap duduk di sana di ibadah dan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Rasanya ajaib. Rasanya lebih baik ninggalin Tuhan gitu. Rasanya sia-sia berdoa kepada Tuhan. Tetapi kenapa bisa Hana dari tahun ke tahun tetap beribadah, berdoa, menyembah Allah, datang ke Silo saudara sekalian. Karena doa dan kedekatan dengan Allah memberi kita kekuatan untuk melewati kondisi-kondisi yang berat di hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara sekalian sekali lagi mungkin belum mujizat yang saudara terima. Mungkin belum jawaban doa seperti harapan kita, tiba-tiba ada uang segepok gitu kan yang jatuh dan Tuhan menolong kita untuk saudara sekalian memberkati kita sehingga masalah kita bisa ada jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Salah satu jawaban doa adalah kekuatan yang melimpah untuk kita melewati setiap tempat-tempat yang berat yang Allah izinkan saya dan saudara lewati. Dan saudara sekalian kita akan melewatinya dengan berkemenangan. Dan kita akan baru lihat sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian sekali lagi doa mengerjakan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Karena ketika kita berdoa perhatikan kalimat saya. Yang utama bukan jawaban doa. Bukan mujizat. Ketika kita berdoa yang utama adalah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Dan itu saudara sekalian melebihi saudara dari sekedar mujizat dan pertolongan Tuhan. Perjumpaan Allah dalam hadiratnya itu mengerjakan sesuatu yang lebih besar saudara sekalian. Dibandingkan sekedar mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya punya teman, saya punya mungkin saksi satu karena dulu pernah saya ikut saudara sekalian ikut kelompok yang untuk orang-orang cancer gitu ya. Tapi saya punya teman satu sudah meninggal namanya Mariana Rungkat. Saya pernah sampaikan di sini ya. Jadi kalau saudara mau cari Mariana Rungkat bukalah YouTube dan cari dia punya khotbah terakhir itu di Siloam saudara sekalian dan itu sangat memberkati. Itu kami yang ambil saudara ya. Kami pakai tenaga multimedia untuk ngambil saudara sekalian ya. Mariana Rungkat. Tetapi yang masih ada sekarang itu namanya Erika Fani. Erika Irianto. Saudara mungkin yang pernah tahu mungkin kan dia adalah salah satu pejuang kanker dan dia membangun salah satu grup
Indonesia untuk cancer, saudara. Bekerja sama dengan Adiusada, bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia, saudara sekalian. Kemarin dia baru balik dari Kalimantan dan saya lihat dia lari-lari, saudara. Kadang saya merasa begini, Tuhan itu ajaib banget ya. Lihat dia tuh saya melihat, ini kalau ngomong kasarnya begini, gila. Rasanya gak mungkin. Gak ditolong oleh Tuhan. Satu-satu organ di tubuhnya tuh diambil Tuhan loh saudara sekalian. Dioperasi. Kansernya sudah merambah kemana-mana. Kadang dia drop. Bu Met bantu doa saya drop, gak bisa apa-apa. Kuat, berangkat lagi kemana, ke Kalimantan, berangkat lagi kemana. Saya lihat begini. Saya tahu orang yang dekat dengan Tuhan, yang suka berdoa. Itu kekuatan Allah melimpah. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah berpikir bahwa doa saudara tidak didengar oleh Allah. Karena doa itu mengerjakan kekuatan. Hadirat Allah ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita bertemu dengan Allah itu sendiri, dengan pribadi Allah. Kita berjumpa dengan Allah itu sendiri dan kita akan menikmati anugerahnya, penghiburannya, kekuatannya melimpah atas hidup saya dan saudara. Sehingga walaupun dengan beban yang berat, kita akan melewati setiap jalan itu terasa ringan oleh kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Yang kita dapatkan setiap kali kita dekat dengan Allah melalui doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, doa kepada Allah memampukan kita tetap setia kepada Tuhan walau doa kita belum dijawab. Kalau tadi kekuatan saudara sekalian, kalau ini kesetiaan kepada Allah. Saudara sekalian, respon yang benar terhadap penderitaan itu selalu kita usahakan secara manusia. Respon yang benar terhadap penderitaan selalu kita usahakan sebagai manusia di awal-awal penderitaan kita. Ketika saudara diizinkan sakit oleh Allah saudara sekalian, pada 1 bulan pertama saudara kan gampang ngomong begini, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap setia iring Engkau. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup saya, sekali Yesus selamanya, Yesus. Itu kalau 1 bulan, saudara sekalian. Tetapi saudara, ketika persoalan penyakit saudara, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, malah semakin parah. Respon yang benar yang kita ucapkan pada awal penderitaan kita, itu kemudian mulai goyah saudara sekalian. Itu mulai goyah. Dan saya maklum saudara sekalian. Saya maklum karena kita sekali lagi manusia lemah. Kita cuma orang manusia yang terbuat dari aluminium. Bukan. Kita terbuat dari tanah liat. Kita lemah, kita butuh anugerah Allah setiap hari. Tetapi untuk mempertahankan respon yang benar di tengah-tengah penderitaan yang tidak selesai saudara sekalian. Di tengah-tengah penderitaan yang semakin parah, itu sulit. Saya udah banyak saksi di sini dan Pak Lukas juga sudah banyak saksi di sini. Pak Lukas suami saya, bukan suaminya Bu Silvi, saudara sekalian. Tentang sakit saya. Tapi saudara sekalian, saya mengalami itu. Ketika ada 17 benjolan di dada kiri kanan saudara sekalian, saya bisa kuat ya. Ada orang yang ngomong, beberapa hamba Tuhan yang datang berkunjung dan ngomong, Bu Meta, Tuhan pasti tolong ada mujizat. Saya bisa jawab seperti ini saudara sekalian. Dari kecil saya itu hidup bahagia. Tuhan tuh gak pernah buat jahat sama saya. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya cancer, saya pun akan terima. Karena saya tahu kalaupun cancer tidak akan pernah mengubah pribadi Allah itu baik. Itu pada waktu benjolan di dada. Pada waktu benjolan di perut saudara sekalian, pendarahan hebat dan kemudian bla 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 ceritanya sudah pernah saya ceritakan. Mulai goyah. Pada waktu benjolan 20 benjolan dari rahang kiri saya saudara sampai di tengkuk leher saya belakang. Dan itu paling parah menurut saya karena saya sudah diuji coba obat tetapi berhasil. Uji coba obat tapi menjalaninya saya tidak kuat. Setiap kali minum obat malam saya harus tumpah saudara. Saya nangis sama Tuhan. Lagu setiap kali lagu yang pertama di benjolan yang di dada. Setiap kali saudara sekalian saya nyanyi, saya masuk ke gereja dan kemudian saya duduk, saya nyanyi. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Saya ganti kata-katanya, aku bersyukur. Itu di benjolan pertama. Di benjolan yang di rahang saudara.
respon saya yang begitu berapi-apinya untuk tetap kuat di dalam Tuhan mulai goyah saudara sekalian. Saya mulai mempertanyakan ketika dokter Aryo di rumah sakit onkologi ngomong, Meta kamu wanita yang dianugerahi Tuhan. Kenapa benjolanmu hampir 50 loh, kalau saya baik. Saya pengen bagi-bagi loh benjolan saya ke saudara-saudara. Kalau anugerah itu bisa dibagi-bagikan. Saya mulai mempertanyakan Tuhan, kenapa semua sakit itu numpuk di saya? Karena kalau saya cerita banyak saudara sekalian. Kelainan di kaki dan sebagainya. Saudara kelainan tulang belakang dan sebagainya. Saudara sekalian penyempitan pembuluh darah. Dan sebagainya vonis-vonis yang begitu banyak. Dan saya pikir Tuhan rasanya gak adil Tuhan. Kenapa saya? Dan respon itu mulai melemah. Respon yang benar mulai melemah. Dan saudara sekalian semakin lama kita berdoa. Berbarengan dengan masalah yang tidak menerima jalan keluar. Semakin kecil kekuatan kita, kita jadi bertanya kenapa Tuhan, kita jadi ragu. Dan banyak kali membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tidak dengan Hana. Hana tetap setiap tahun datang beribadah. Dengan air mata karena disakiti oleh Penina. Tetap datang beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apakah Hana sekuat itu? Tidak. Karena kekuatannya adalah ketika saudara merasa Tuhan belum menjawab doa saudara, tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena itu sumber kekuatan kita. Saudara sekalian, bukankah doa mengerjakan anugerah kekuatan untuk tetap dekat dengan Tuhan? Walaupun masalah belum ada jalan keluar. Karena ketekunan kita berdoa sedang menentukan sebenarnya. Jadi uji coba Allah bagi kita. Yang kita cari itu jawaban apa pribadi Allah. Dan ketika kita setekun berdoa, kita sedang ngomong Tuhan, yang lebih penting bagiku, jangan pernah jauh daripada aku Tuhan. Aku tidak mau menjauh daripada. Tetaplah berdoa. Mari sama-sama katakan, setialah berdoa. Ngomong ke kiri kanan, setia berdoa. Kalau jemaatnya 1000-an yang datang doa berapa? Nah itu malaikat-malaikat saudara sekalian ya. Soalnya gereja itu saudara, hasil survei mengatakan gereja 1000 yang datang berdoa 100. Yang setuju katakan, iya, heran saudara sekalian ya. Kalau doa tuh yang datang kok susah banget kayak disuruh kerja keras. Padahal ketika sudah berdoa dan dekat Tuhan, anugerah Tuhan melimpah, kekuatan Allah melimpah dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang paling terakhir, doa kepada Allah tidak pernah sia-sia. Mari sama-sama katakan dengan percaya doa tidak pernah sia-sia. Doa tidak pernah sia-sia. Pasti doa kita dijawab. Yang setuju katakan? Pasti doa kita dijawab. Sesuai dengan kehendaknya seperti Allah terhadap Hana. Sesuai dengan waktu Allah. Dan pasti yang tepat juga terbaik buat saya dan buat saudara. Amin saudara sekalian. Amin. Doa kita tidak pernah sia-sia. Doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati tidak pernah sia-sia. Saudara sekalian, saudara percaya enggak? Allah mengerjakan lebih dari apa yang Hana pikirkan dan doakan. Allah mengerjakan lebih daripada apa yang Hana pikirkan dan doakan. Waktu Hana berdoa begini, Tuhan kasih aku anak. Nanti anakku akan kuserahkan kepada Engkau. Seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara sekalian. Menurut saudara, apakah Hana berpikir bahwa Samuel akan menjadi sebegitu luar biasa dan hebatnya? Menurut saudara gimana? Menurut saya Hana hanya berdoa, Tuhan anakku aku serahkan jadi pelayan di rumahmu. Itu aja sih harapannya. Tidak banyak-banyak saudara sekalian. Tapi saudara tahu enggak? Hana hanya memikirkan Samuel jadi pelayan Tuhan. Tapi Samuel dibuat besar oleh Allah. Jadi hakim terakhir. Jadi nabi yang luar biasa yang sampai hari ini kita kenal saudara sekalian. Jadi imam yang luar biasa saudara sekalian. Dan saudara, Hana tidak pernah membayangkan jawaban Tuhan atas doanya. Lebih daripada harapannya. Karena doa kita kepada Allah yang benar. Dengan serius dan sungguh-sungguh setia. Itu mengerjakan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Saudara percaya enggak kalau Hana tidak hanya dapat Samuel. Tetapi kemudian Hana melahirkan lagi anak. Dia dapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hana hanya minta berikan saya seorang anak. Tapi Tuhan kasih 5 anak lagi saudara sekalian. Karena doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Mengerjakan lebih dari apa yang saya dan saudara pinta.
Mau berdoa? Tetaplah berdoa. Setialah berdoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Karena doa kepada Allah yang benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin firman Tuhan.